tari-tarian. Oke, bisa kita mulai ya. Sip. Terima kasih teman-teman sudah bisa menyempatkan waktu untuk datang di diskusi tertutup. Formatnya diubah secara mendadak karena situasi yang tidak memungkinkan untuk diskusi publik. Ini kesepakatan dari kami di tim Cemeti dan pegiat di proyek Ambangan untuk tetap mengadakan diskusi karena respon dari pengamat luar terhadap proyek ini sangat dibutuhkan, melanjutkan studi yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan Milisi Film Kolektif mengenai konsepsi Ambangan itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk agenda diskusi hari ini tidak jauh berbeda dari tor yang sudah saya kirimkan kepada Mbak Heli dan Gatari juga kepada dua operator Ambangan mengenai perbincangan tentang spekulasi pengetahuan atau pengalaman metode kerja kolektif yang sedikit banyak belum terumuskan gitu, dalam konsepsi pengetahuan yang selama ini kita kenal. Sebenarnya untuk memicu diskusi ini saya teringat diskusi dengan Pak Nindit. Waktu itu kita pernah membahas tentang ide gotong royong yang digadang-gadang akan coba diangkat oleh kawan-kawan ruang rupa di Dokumenta, berangkat dari teknologi Limbung. Kemudian perbincangan saya dengan Pak Nindit itu mengarah pada makna atau definisi dari istilah kolektif yang itu juga digunakan di kawan-kawan pegiat kebudayaan di Barat, istilah kolektif, tapi juga istilah berkelompok atau bergotong royong itu sangat identik dengan kehidupan masyarakat di Timur atau Indonesia lah istilah gotong royong itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Nindit adalah apa yang membedakan antara konsep gotong royong itu dengan kolektif yang digunakan di masyarakat benua sebelah sana. Kami berdua kemudian kayak semacam berkesimpulan sementara bahwa gotong royong itu tidak bisa diartikulasikan apa itu gotong royong, tapi dia bisa dipahami ketika kita mengalaminya. Jadi kalau ada kawan-kawan dari Eropa misalnya, kalau mau mengetahui apa itu gotong royong, ya dia harus tinggal di sini dulu, memahami dinamika masyarakat di sini, kehidupan sosialnya bagaimana, kebudayaannya bagaimana, dia akan tahu apa itu gotong royong. Karena kalau dijelaskan bahwa gotong royong itu adalah menolong tanpa pamrih, kayaknya itu nggak masuk akal. Nah, sesuatu yang tidak terumuskan ini kan menjadi semacam pengetahuan yang belum terbaca, yang belum terlihat, dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, aku rasa kemungkinan yang coba dikejar oleh kawan-kawan Ambangan juga mengarah ke sana gitu, tentang konsepsinya mengenai kerja kolektif. Terus juga sejauh yang saya tahu katanya kawan-kawan di Milisi Film juga sedang fokus pada pengetahuan kearifan lokal di masyarakat Asia Tenggara studinya, dan mungkin itu bisa dielaborasi lebih jauh. Dan di sini kita mengundang Gatari dan Mbak Heli. Pertama alasannya Gatari pernah melakukan studi atau riset independen di Forum Menteng. Waktu itu fokusnya 69 Performance Club, tapi hampir semua anggota 69 Performance itu terlibat di proyek Ambangan dan juga partisipan di Milisi Film Kolektif. Nah, sementara Mbak Heli seperti yang tahu disertasi doktoralnya itu membahas tentang peta seni tari modern dan kontemporer di Asia, dan berangkat dari pisau analisa alternatif modernisme. Nah, jadi ini juga saya rasa cukup menarik untuk dicari benang merahnya konsepsi itu dengan apa yang coba dibangun oleh kawan-kawan Ambangan. Nah, untuk memulai diskusi ini, aku rasa mungkin dari kawan-kawan Milisi Film bisa menjelaskan terlebih dahulu itu tentang latar belakang proyek ini. Mengapa konsepsinya kemudian seperti ini? Apakah ide menggambar teman itu merupakan salah satu cara yang memang sangat dipikirkan dalam rangka mencari definisi Ambangan, atau mungkin juga bisa berangkat dari fokus atau konsep Milisi Film sekarang untuk dijabarkan oleh ke Gatari dan Mbak Heli. Jadi kita bisa diskusi lebih jauh. Silakan Astian. Sebenarnya
fokus dari ini berangkat dari ide dari forum apa yang kita kelola selama ini, forum Menteng selama tahun 2020 ini. Sedang mempelajari sih sebenarnya apa karena kita gitu sudah banyak mengalami pertemuan-pertemuan dengan modernisme dan sebagainya gitu. Maksudnya alih-alih kita membicarakan apa yang tradisi dan kemudian apa yang modern atau apa yang barat gitu, kita maksudnya kita lagi bergulat di membicarakan pertemuan-pertemuan ini apa sih gitu, akan menghasilkan apa gitu. Makanya kemudian juga kita membicarakan soal si ambang ini di proyek ini gitu. Nah, sebenarnya ide dasarnya itu kan sebenarnya simulasi 72 jam dan penggabungan ide performativitas antara keseharian, praktik artistik, yaitu membuat sketsa, terus kemudian ada residensi, galeri, terus kemudian pameran gitu, untuk kemudian menemukan ambang. Nah, menemukan ambangnya ini ambang apa ya gitu. Dan yang kemudian ini tuh ditandai dengan penanda waktu seperti penanda waktu makan, penanda waktu bangun, kapan tidur seperti itu, dan di tengah-tengahnya itu kemudian ada melakukan kegiatan sketsa teman, dan yang mana adalah sketsa teman itu adalah presentasi praktik artistik dari milisi film kolektif ini gitu. Dan sebenarnya milisi film sendiri ini adalah simulasi praktek medan seni kita gitu. Maksudnya di dalam itu kita belajar untuk membuat karya, terus habis itu kemudian membuat karya itu sendiri, dipresentasikan, kemudian berargumentasi kembali gitu di dalam situ gitu. Dan kemudian simulasi itulah yang kemudian kita bawa di praktek 72 jam ambangan ini. Nah, kita juga di sini berusaha untuk melihat kembali praktik medan seni yang dibangun dari prinsip kolektivitas itu gitu, dari akses pengetahuannya, kemudian ruangnya, terus kemudian kesepakatannya. Masalah kesepakatan ini kemudian ditarik lagi ke kesepakatan soal ruang dan waktunya itu gitu, dan tegangan hubungan timbal balik antar tegangan itu, antar hubungan antar personal, kemudian manusia dengan ruangnya, manusia dengan waktunya, kemudian manusia dengan sistemnya itu kemudian juga muncul gitu permasalahan soal publik privat, individual dan kolektif gitu. Kemudian maksudnya kayak bagaimana soal waktu rigid dan lentur, yang ini semua sebenarnya terjadi gitu di dalam kehidupan pada umumnya gitu di Indonesia, di kolektif di sini gitu. Yang sebenarnya soal tadi yang Zikri udah ngasih pengantar soal kolektif ini juga sebenarnya nggak cuma ada di Indonesia juga, tapi juga ada di Barat. Cuman masalahnya di sini gitu kita punya unsur kemasyarakatan yang membuat potensi kolektif itu juga semakin memungkinkan potensi itu terpelihara dan dipraktikkan di sini gitu dalam kehidupan ini gitu. Terus apa lagi? Mungkin kalau untuk menambahkan soal latar project, sebetulnya kan memang persoalan kolektif itu kan di dalam skena seni terutama kan itu kan berkembang sudah lama di tempat kita itu sekitar mungkin bisa dibilang 10 tahun ya berarti ya, sekitar 10 tahun ini gitu. Dan Forum Menteng juga salah satu yang mempraktekkan metode kerja tersebut gitu, yang sebetulnya berangkat ya memang dari apa yang ada di masyarakat kita, seperti yang tadi Asli dan Zikri bilang gitu, yang sebetulnya itu potensi yang bisa ada di mana aja, kebetulan aja. Nah kebetulan ini mungkin bisa, kalau bisa diperdebatkan juga bisa diperdebatkan atau dicari tahu lebih lanjut, tapi memang sistem kemasyarakatan kita mendukung potensi itu tuh untuk terus teraktualisasikan di dalam tradisi, di dalam kebiasaan bermasyarakat, itu di dalam cara berhubungan di ekosistem kewargaan kita. Kemudian ya dalam metode berkesenian gitu, hal tersebut kita tarik gitu, yang kami pahami adalah kita tarik gitu dan dipraktikkan di dalam medan seni. Nah kemudian di Forum Menteng sendiri dengan basis kerja tersebut memang di dalam selama dari dulu sampai sekarang ada satu pembahasan yang sering kali muncul, yaitu membahas tentang gimana pertemuan-pertemuan berbagai sistem, apakah itu sistem pengetahuan, apakah sistem kebudayaan, apakah dengan sistem kepercayaan, itu menghasilkan apa sih dengan apa yang kita miliki di sini gitu. Mungkin bisa dikatakan kalau ada adopsi atau kalau ada perubahan mutasi, nah itu mutasinya seperti apa sih? Apa sih yang kemudian terbentuk gitu setelah pertemuan? Kalau ada benturan, itu menjadikan bentuknya itu apa gitu. Nah kita memang mencoba menggali itu gitu, mencari tahu soal itu, terutama setelah tahun 2019 kita sempat dalam satu seri performance 69 Performance Club kita membahas tentang hantu Tenggara.
judul kuratorialnya. Nah, Hantu Tenggara itu sendiri sebetulnya adalah membicarakan itu tadi gitu ya. Hal-hal yang kita miliki gitu sejak lampau, entah itu dalam bentuk tradisi, pengetahuan lokal, pengetahuan di lokasi di sini gitu, pengetahuan di masyarakat gitu. Setelah mengalami berbagai pertemuan, mereka kemana gitu? Apakah mereka hilang sepenuhnya atau mereka hanya bergentayangan di sekitar kita, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali saat memang kita butuhkan gitu sesuai dengan konteks situasi gitu. Nah, pada saat itu yang kita bahas adalah hal tersebut. Nah, kemudian dari catatan tentang Hantu Tenggara tersebut itu berkembang terus gitu ke dalam kurasi presentasi, mungkin kurasi presentasi di forum Lenteng selanjutnya, baik dalam 69 Performance Club atau kemudian di platform forum Lenteng yang lain gitu, seperti misalnya Archipel. Tapi kemudian dipecah turunannya, ada yang coba kita secara spesifik menggali narasi apa sih yang kita miliki gitu dari dulu sampai sekarang gitu, yang membangun hubungan di ekosistem keluargaan kita. Nah, kemudian di dalam ambangan ini gitu, salah satu turunannya kita emang ingin coba melihat gitu dalam posisi saat katakanlah dua hal gitu, walaupun sebetulnya bisa 2 atau 3 hal gitu, itu bertemu gitu di ambang pintu itu, apa di ambang itu tuh apa sih yang terjadi gitu. Makanya kemudian kita berusaha flashback lagi ke berpikir lagi ke belakang. Oke, pertemuan apa sih yang paling dasar yang kita alamin, yang paling dekat gitu dengan yang kita lakukan, bukan hal yang jauh besar gitu. Oh ya udah, yang kita praktikkan di sini gitu, yaitu dalam kerja berkolektif kita gitu, di mana ada banyak sekali eksperimentasi. Misalnya kita di dalam milisi film sebetulnya kita tetap mengkaji katakanlah mungkin bisa dibilang pengetahuan seni yang sangat berbasis POM, mulai dari berangkat dari garis gitu. Tapi kemudian bagaimana pembelajaran itu kita bisa lakukan dengan perspektif yang kita punya di sini gitu. Nah, kemudian pada saat itu yang kita bangun adalah dengan cara bersama gitu, kolektif, bahwa itu semua kita pelajari, kita distribusikan secara bersama-sama gitu. Satu sama lain ini jadi ekstensi pengetahuan itu sendiri, ekstensi ruang belajar gitu. Nah, kemudian sketsa teman adalah salah satu metodenya gitu. Pertama adalah sebetulnya metode untuk membangun komunitas itu sendiri gitu, karena kebetulan di milisi film latar belakang pesertanya itu ragam dan seringkali tidak saling kenal sebetulnya. Ada yang berangkat dari studi kriminologi, dari pajak, dari hubungan internasional, ada yang kampusnya berbeda, sama sekali tidak kenal. Maka sebetulnya awalnya sketsa teman ini diperuntukkan bukan hanya untuk latihan merekam visual gitu, tapi juga untuk membangun kedekatan. Apakah itu kedekatan yang sifatnya secara emosional, secara pemikiran, membangun kepercayaan gitu. Itu sebetulnya yang awalnya dibangun dalam aktivitas membuat sketsa teman itu sendiri, yang akhirnya itu menjadi pembacaan terhadap sesama rekan di dalam suatu kolektif gitu, yang kemudian menjadi kami meyakini itu kayak basis kerja awalnya gitu loh, sebelum kemudian pertama berteman, kemudian kami bisa belajar bersama, berkarya bersama, membangun kepercayaan gitu, dan mempermudah koordinasi dan negosiasi ketika berjalan dan bekerja bersama. Sebetulnya awalnya itu gitu, dan ambangan ini kemudian karena milisi film dalam praktik belajarnya juga sering mengutip peristiwa-peristiwa yang ada biasanya di skena seni. Misalnya ada presentasi karya, ada saling kritik ya, bahwa misalnya seumpama Mbak Linda adalah salah satu partisipan di milisi film, Mbak Linda presentasi karya, saya akan misalnya mengumumkakan pendapat saya soal karya Mbak Linda, dan begitu juga sebaliknya. Ada aktivitas saling kritik, ada aktivitas saling presentasi, saling membuat karya gitu. Jadi kayak membangun skena di dalam skena. Nah, kemudian dari situ kami juga coba ambil ke dalam ambangan ini untuk kemudian merefleksikan kembali sebetulnya apa sih satu kolektif yang selama ini kita bangun, apa sih kemudian ide-ide tentang medan-medan seni, unsur-unsur di dalam medan seni itu sendiri, seperti tadi Asti sudah bilang, residensi, pameran, praktik artistik memproduksi karya, kemudian galeri itu sendiri, dan tentu aja yang tidak tertinggal dari kehidupan seorang pekarya ya pasti ada keseharian karena tetap manusia gitu. Dan kemudian ini soal performativitas, karena kami kemudian memutuskan mengambil bingkaian adalah bagaimana membangun simulasi dan bagaimana simulasi itu adalah sebuah performance atau sebaliknya. Itu sih ya awalnya. Banyak pertemuan dalam ambangan ini yang mencoba dibahas gitu.
karena itu juga kayak hasil refleksi belajar kami selama tergabung misalnya di Milisi Film atau di 69 Performance Club, tapi juga membawa isu yang memang udah dibahas selama beberapa waktu belakangan dan coba berefleksi kembali soal cara kami dan cara kita semua gitu, misalnya membawa sesuatu yang disebut kolektif ini. Panjang. Ya, mungkin untuk memberikan konteks gitu kepada Gatari dan Mbak Heli terkait tentang praktik di Milisi Film kolektif, ini cukup menarik karena di tengah-tengah kehebohan orang menggunakan teknologi media baru, sosial media, Forum Lenteng justru membuat platform Milisi Film untuk mengajak lagi kawan-kawan muda gitu untuk melakukan praktik yang sangat purba kalau istilah dari lagi-lagi Pak Nindin, mulai dari menggaris gitu. Dan yang menarik juga dia bukan dalam konteks seperti bagaimana sekolah tingkat tinggi, universitas seni gitu mendidik para mahasiswanya gitu, tapi dia dikonstruk sebagai ruang belajar alternatif. Dan para pesertanya juga yang diajak itu latar belakangnya tidak mesti seni. Dan sebenarnya kan Milisi Film dibentuk karena ada tujuan untuk memproduksi film, tetapi dalam praktiknya kemudian yang dikenakan adalah sejarah seni rupa. Dan hal yang menarik lainnya adalah pengalaman berkesenian dalam konteks seni rupa itu yang didorong ke para partisipan. Nah, aspek pengalaman itu yang kami rasa cukup menarik untuk dilihat lebih jauh, dan makanya dalam konteks proyek Ambangan yang ditarik adalah metode kawan-kawan di Milisi Film itu seakan-akan menjadi karya yang dipresentasikan di dalam pameran ini gitu di proyek Ambangan. Mungkin sebelum aku pindah ke pembicara lain, Asti sama Anggra bisa ceritakan kronologi dari kawan-kawan Milisi Film itu praktiknya apa aja? Oke. Pada awalnya itu Hafiz sebagai mentor dan Oti juga itu pasti begini. Jadi semua anak-anak yang ada di Milisi Film itu pasti sudah mempunyai referensi visual mereka sendiri gitu. Dan tentu referensi visual kita adalah yang banyak tersebar di media massa gitu. Terus lalu makanya di awal kelas Milisi Film pasti fasilitator akan bilang kosongkan kepala kalian dari segala visual yang ada gitu. Jadi kita mulai dari nol dan kita mulai dari garis. Jadi kita semua membuat nirmana garis, kemudian juga kita membuat dari garis itu apa. Ada kemungkinan lain itu titik, tekstur, kemudian kita membentuk bidang, habis itu kemudian kita membentuk komposisi. Kemudian dari komposisi itu juga kita membuat gambar, membuat sketsa gitu. Dan menariknya adalah salah satu tugas di Milisi Film itu kami semua itu disuruh ke banyak ruang publik. Seperti misalnya Pasar Minggu, terus abis itu ada Pelabuhan Sunda Kelapa, terus stasiun Jakarta Kota. Di situ kita semua dalam waktu tertentu gitu, misalnya Pasar Minggu, kalian harus menggambar ikan gitu, menggambar pedagang ikan beserta ikannya dan semuanya ada di situ. Berarti pedagang ikan itu ada di jam-jam tertentu, seperti jam 1 pagi sampai jam 5 pagi. Berarti kita semuanya harus kesana pada jam saat itu. Dan saat itu adalah waktu sibuk-sibuknya pasar. Dan kita semua harus mensketsa. Dan sketsa itu kan prinsipnya tuh adalah merekam semua apa yang terjadi, menangkap momen. Terus itu harus ditumpahkan ke dalam sketsa itu gitu. Dan itu sama berlakunya dengan apa yang terjadi di Sunda Kelapa dan di Jakarta Kota. Dan sebenarnya proses mensketsa itu juga proses mensketsa itu kemudian juga bisa jadi bahan studi kita sebenarnya akan apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya bukan di lapangan, maksudnya apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Karena dengan mensketsa kita kan melakukan seleksi gitu. Di sketsa itu kan melakukan seleksi, terus habis itu juga ada melihat sketsa itu kan menangkap impresi, terus habis itu kemudian juga masuk ke layer berikutnya apa detil-detil apa yang kemudian ditangkap di sketsa itu gitu. Maksudnya dengan gitu kita juga meningkatkan daya kepekaan kita ke lingkungan sekitar kita gitu sih sebenarnya. Oke. Terus kemudian setelah sketsa itu kita membuat moving image yang benar-benar dari dasar moving image yaitu stop motion gitu.
awalnya dari garis juga, dari garis kita membuat moving image, terus abis itu kemudian juga dari bidang dan semuanya sampai akhirnya kita membuat project hitam putih, membuat film pendek, membuat film yang mana hitam putih. Dan kenapa hitam putih itu alasannya juga karena kita juga belajar warna di dalam milisi film itu gitu. Selain bentuk kita juga belajar warna, dan maksudnya komposisi apa ya, membuat komposisi gambar dari warna yang hanya hitam putih itu gitu. Dan kemudian setelah proses hitam putih kami selesai, akhirnya kami beranjak ke warna. Proses warna itu dari mulai mediumnya macam-macam, ada medium pensil warna, ada oil pastel, terus abis itu setelah itu kemudian partisipannya bisa mengembangkan sendiri-sendiri sih, mungkin ke cat minyak dan sebagainya kayak gitu. Sebetulnya kan memang yang paling dikejar oleh milisi film adalah bagaimana membangun bukan cuman kemampuan memproduksi visual, tapi kan kesadaran visual gitu. Kayak mengkoneksikan antara mata, olahan di kepala, dan tangan, tubuh gitu. Dan itu semua dimulai dari sesuatu yang sifatnya sangat mendasar, yaitu garis. Jadi pada mulanya seperti tadi Asti bilang adalah membuat garis untuk visual aja, sesuatu yang full visual, melepaskan spekulasi, melepaskan apa itu seni gitu. Jadi memang dimulai dulu dari udah yang paling dasar aja dulu gitu, garis. Nah, baru setelah garis itu secara bertahap nih masih dengan nirmana, tapi sudah diberikan ruang misalnya untuk membangun spekulasi. Misal spekulasi itu bisa dibangun dari permainan komposisi. Kemudian selanjutnya membuat kolase. Membuat kolase berarti kami maknanya sih bahwa bagaimana kita dengan apa yang ada itu bisa membangun suatu spekulasi atau imajinasi tersendiri gitu. Nah, itu memang udah masuk kemudian kepada sesuatu yang sifatnya mungkin bisa dibilang seni gitu, karena masuk ke ranah imajinasi itu. Kemudian masuk ke sketsa yang tadi Asti bilang, ada dua, sketsa terhadap ruang publik atau sketsa terhadap teman. Sketsa terhadap ruang publik ini sebetulnya menarik karena kita membingkai apa yang ada di sekitar kita, melakukan seleksi dan merekam dengan garis gitu. Dan ruang-ruang publiknya misalnya seperti pasar minggu gitu. Terkadang di dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak terduga gitu, misalnya percakapan-percakapan dengan orang yang ditemui gitu, membangun interaksi gitu, kemudian interaksi itu bisa berlanjut sampai menjadi wawancara, sampai bahkan di salah satu kasus kami itu menjadi sebuah awal dari observasi untuk membuat sebuah film. Karena kemudian salah satu tahap setelah membuat sketsa atau merekam dengan garis ini, setelah tuntas basis visual, tuntas ada spekulasi, ada memakai apa yang ada untuk membangun imajinasi, ada seleksi, ada membangun impresi, kemudian terakhir film. Tapi filmnya hitam putih gitu, karena balik lagi ya sinema, basis paling mendasarnya adalah ya cahaya, persoalan itu gitu. Baru kemudian kami masuk ke warna, kemudian pilihan medium yang lebih kompleks. Tadi mediumnya misalnya ketika selama sampai ke sketsa masih hitam putih, yang paling dasar tinta Cina dan charcoal. Ini juga medium yang kami pakai di dalam ruangan ini gitu. Kemudian baru setelah itu mulai kompleks, pastel, kemudian pensil warna gitu. Dan membicarakan soal warna, komposisi warna, bagaimana kemudian kita mengambil referensi dari sesuatu yang sudah ada, misal film ataupun karya-karya visual yang sudah ada, dan bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam karya visual kita sendiri sih. Tapi di samping itu semua, ini kan sifatnya praktik sekali. Ada juga kami kelas yang sifatnya membicarakan tentang sejarah seni dunia gitu. Karena tadi salah satu hal yang ada di milisi film adalah berangkat yang tidak semuanya dari latar belakang seni gitu. Kemudian sejarah ini tuh seperti nggak semuanya digelondongkan dapat gitu, tapi kayak di sedikit-sedikit gitu untuk memberikan gambaran dan bingkaian gitu. Kenapa sih ada gerakan ini muncul? Latar pengetahuannya tuh apa sih sebetulnya? Itu yang kayak berusaha untuk menjadi pendampingan gitu. Selain praktik, kita ada basis pengetahuan tentang sejarah seni dunia minimal yang paling mendasar, kurang lebih itu. Tapi di sisi lain juga didampingin oleh ada satu ruang belajar kami yang kami sebut sebagai Roman Picisan, yang dimana seringnya di situ kami semua duduk terus dilontarkan suatu entah isu atau ide yang kami coba respon dengan berbagai cara dan kami diskusikan. Tujuannya adalah untuk selain tadi kita belajar sejarah, kita belajar praktik soal visual, tapi kita juga berusaha mengisi tentang konteks apa sih yang terjadi saat ini gitu di sekitar kita. Jadi kurang lebih gitu sih, ada beberapa lapisan.